Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Darussalam rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita selama bulan Ramadan. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, biasanya kita selama bulan Ramadan sering mendengarkan ayat-ayat yang populer. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Istilah siam atau shaum dalam Al-Quran ada disebutkan 11 kali dalam beberapa surat. Hadirin sekalian, kalau dari ayat tadi ada 3 hal yang perlu kita simpulkan. Yang pertama, Allah mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah puasa. Yang kedua, Allah telah mewajibkan umat-umat terdahulu sebelum kita juga menunaikan ibadah puasa. Dan yang ketiga adalah bahwa tujuan menunaikan ibadah puasa itu adalah agar kita menjadi umat yang bertakwa. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau kita belajar biologi, ternyata bukan hanya manusia saja yang berpuasa, tapi ada beberapa binatang juga berpuasa. Puasanya tidak diwajibkan, tapi memang sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi kehendak Allah atas semua makhluk hidup. Hadirin sekalian yang berbahagia, misalnya kita contohkan ayam atau unggas yang lainnya, itu juga melakukan puasa. Kapan puasanya? Kalau ayam sedang mengerami telurnya, kurang lebih kira-kira 14 sampai 21 hari. Apa hasil puasa yang dilakukan oleh ayam atau unggas yang lainnya? Ternyata setelah dia berpuasa, ayam melahirkan generasi baru, yaitu itik, yang akan menjadi pelanjut kehidupan unggas-unggas di masa yang akan datang. Ular misalnya, ular juga berpuasa. Kapan ular berpuasa? Kalau dia telah memangsa atau memakan mangsanya, kurang lebih 2-3 minggu. Setelah ular berpuasa, apa yang dihasilkan? Ternyata ular berubah kulit. Yang tadinya kulit lama diganti menjadi kulit yang baru. Bentuknya tetap ular, namanya tetap ular, sifat-sifatnya tetap seperti ular, tidak ada yang berubah kecuali kulitnya yang diganti baru. Ada lagi ulat. Ulat juga berpuasa, kira-kira 2 mingguan. Bapak Ibu hadirin sekalian, ulat itu adalah makhluk yang mungkin bagi sebagian orang menjijikkan. Hidupnya di daun-daun di pohon, memakan daun-daunan, merusak tumbuhan, mungkin menjijikkan bagi sebagian orang yang melihatnya. Setelah dia berpuasa, maka apa yang dihasilkan? Ulat berubah menjadi kupu-kupu. Bentuknya berubah menjadi kupu-kupu, penampilannya lebih indah. Yang tadinya makan daun-daunan, sekarang makannya sari bunga. Yang tadinya merusak daun-daunan, merusak tumbuhan, maka setelah menjadi kupu-kupu, dia justru membantu penyerbukan bunga sehingga menjadi buah. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, lantas
kalau ayam berpuasa melahirkan generasi baru. Kalau ular berpuasa hanya ganti kulit. Kalau ular berpuasa penampilan baru, sifat-sifatnya baru, makannya juga lebih baik dan seterusnya. Kira-kira kita yang selama ini mungkin tahun-tahun lalu telah berpuasa, apa yang bisa kita hasilkan? Harapannya adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi makhluk yang baru, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mungkin sekarang ini baru masuknya hari kelima dalam bulan Ramadan. Kalau tahun-tahun lalu kita sudah menunaikan puasa, tentu harapannya adalah kita menjadi makhluk yang baru, yang kalau Idul Fitri itu dikatakan bahwa kita dilahirkan seolah seperti baru yang seperti bayi yang baru lahir, walaupun yang puasa udah jenggotan, tetap aja dibilang seperti baru yang bayi yang baru lahir. Harapannya adalah bahwa setelah puasa imannya semakin meningkat, ketakwaannya semakin meningkat. Tapi kalau setelah berpuasa yang tadinya sombong tetap sombong, yang tadinya malas tetap malas, yang tadinya tidak rajin ke masjid tetap tidak rajin ke masjid, yang tadinya pemarah tetap pemarah, yang tadinya suka bertengkar tetap suka bertengkar dan sebagainya, maka yang berganti cuma kulitnya aja, cuma casingnya saja. Kalau pas lebaran baju lamanya diganti baju baru untuk ganti casing, ganti kulit, berarti sama seperti ular. Harapannya adalah kita bisa seperti ular, penampilannya boleh baru, tapi juga sifat-sifat yang lebih baik harus kita tampilkan, harus kita raih, harus kita munculkan. Yang tadinya tidak rajin ke masjid makin rajin ke masjid, yang tadinya tidak rajin baca Quran semakin rajin baca Quran, bukan hanya di bulan Ramadan. Yang tadinya belum rajin sedekah semakin rajin sedekah, yang tadinya pemarah menjadi pemaaf, yang tadinya sombong menjadi lebih baik, yang suka bertengkar dengan tetangga semakin menjadi harmonis. Itu yang diharapkan melahirkan manusia-manusia baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Hadirin sekalian, kalau unggas ayam, kalau ular dan sebagainya berpuasa kira-kira 2-3 minggu, kita manusia dibimbing selama 1 bulan penuh dengan harapan harus jauh lebih baik lagi. Hadirin sekalian, besok lusa kita buktikan kalau yang tadinya malas ke masjid masih juga malas ke masjid, berarti ular. Yang tadinya pemarah masih tetap pemarah, berarti ular. Ya. Yang tadinya sombong masih tetap sombong, yang tadinya malas masih tetap malas, dan seterusnya, berarti seperti ular. Tentu kita tidak ingin hal-hal seperti itu. Harapan kita adalah puasa ini melahirkan makhluk-makhluk yang lebih baik lagi. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kisah peperangan zaman dahulu ada seorang panglima perang namanya Zulkarnain. Ketika satu peristiwa dia ingin menyeberangi sungai, dia berpesan kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, nanti malam kita akan melintasi sungai. Maka ketika kita melintasi sungai, kalian akan menginjak batu-batuan di dalam sungai itu. Ambil batuan yang kamu injak dan bawa ke seberang sungai." Karena peristiwanya malam, maka ada 3 kelompok. Ya, yang pertama ada orang yang tidak mau mengambil apa-apa karena mungkin akan membebani perjalanannya. Yang kedua ada yang mau mengambil batu-batuan setelah sesuai dengan pesan panglimanya, tapi hanya sedikit saja. Tapi ada yang betul-betul patuh memenuhi perintah panglimanya, diambil setiap yang dia injak. Ternyata setelah besok harinya diperiksa, ternyata batuan-batuan yang diambil adalah berlian.
Kira-kira kalau yang tadinya nggak mau ngambil, kira-kira menyesal nggak? Atau yang mengambil sedikit menyesal nggak? Tentu tidak akan menyesal orang-orang yang sudah memenuhi perintah panglimanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, selama bulan Ramadan, dari mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan, banyak sekali batuan-batuan, banyak sekali ujian-ujian yang harus kita lewati, yang harus kita tempuh. Maka mari kita lalui, mari kita hadapi, dan mari kita ambil semua hikmah yang ada, yang kita lalui dalam bulan Ramadan ini, sehingga setelah Ramadan nanti banyak sekali hikmah, banyak sekali barokah yang kita dapatkan. Jangan menjadi manusia-manusia yang menyesal karena ternyata Ramadan telah berlalu, mari kita nggak ngapa-ngapain. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.